Arabia di abad ke-6 Masehi adalah tempat dengan beragam budaya dan kepercayaan. Wilayah ini dihuni oleh berbagai suku yang memiliki tradisi dan cara hidup yang berbeda-beda. Setiap suku memiliki kepercayaan dan dewa-dewa mereka sendiri, menciptakan mosaik spiritual yang kaya dan beragam. Banyak orang menyembah banyak dewa dan berhala. Setiap suku memiliki patung dan simbol yang mereka anggap sakral, dan ritual penyembahan dilakukan dengan penuh khidmat. Mekah, tempat kelahiran Nabi, adalah pusat perdagangan yang penting. Pedagang dari berbagai penjuru datang untuk berdagang, membawa barang-barang eksotis dan cerita-cerita dari negeri jauh. Kafilah-kafilah melakukan perjalanan melalui Mekah, membawa barang-barang dan menyebarkan ide-ide. Mereka melintasi gurun yang luas, menghadapi tantangan alam yang keras demi mencapai tujuan mereka. Meskipun ekonomi aktif, kehidupan di Arabia bisa jadi sulit. Penduduk harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang keras, bekerja keras untuk bertahan hidup di tengah gurun yang tandus. Perang antar suku adalah hal biasa. Konflik seringkali terjadi karena persaingan sumber daya dan perbedaan keyakinan, menyebabkan ketegangan yang terus-menerus. Banyak orang menderita karena kemiskinan dan ketidakadilan. Ketimpangan sosial sangat terasa, dengan sebagian besar penduduk hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada kerinduan akan pemimpin yang kuat, yang dapat menyatukan suku-suku dan membawa perdamaian. Harapan ini tumbuh di tengah ketidakpastian dan kekacauan yang melanda wilayah tersebut. Ka'bah, bangunan berbentuk kubus di Mekah, adalah tempat suci bagi banyak orang Arab. Struktur ini menjadi pusat spiritual dan sosial, menarik peziarah dari berbagai tempat. Mereka percaya bahwa di dalamnya terdapat berhala-berhala dari berbagai dewa. Setiap patung memiliki makna dan cerita tersendiri, mencerminkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Orang-orang akan berziarah ke Ka'bah, mencari berkah dan bimbingan. Ritual-ritual yang dilakukan di sana menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual mereka. Namun, kepercayaan kepada satu Tuhan sangatlah jarang. Hanya segelintir orang yang menganut monoteisme, hidup di tengah masyarakat yang mayoritas politeis. Muhammad lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi. Kota ini, yang terletak di tengah gurun pasir, adalah pusat perdagangan dan budaya pada masa itu. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum ia lahir. Ini meninggalkan ibunya, Aminah, dalam kesedihan yang mendalam. Ibunya, Aminah, membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dia memberikan Muhammad cinta dan perhatian yang luar biasa, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Tragisnya, Aminah meninggal ketika Muhammad baru berusia 6 tahun. Kehilangan ini sangat mempengaruhi Muhammad muda. Ia kemudian tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib, pemimpin klan Hashim yang dihormati. Abdul Muthalib memberikan bimbingan dan perlindungan kepada Muhammad. Abdul Muthalib juga meninggal dunia ketika Muhammad berusia 8 tahun. Kehilangan ini membuat Muhammad menjadi yatim piatu. Anak yatim piatu itu kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Abu Talib merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Abu Talib adalah seorang pedagang dan membawa Muhammad dalam perjalanan ke Suriah. Perjalanan ini memberikan Muhammad banyak pengalaman berharga. Perjalanan-perjalanan ini memperlihatkan Muhammad muda pada budaya dan agama yang berbeda. Dia belajar banyak dari interaksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia mengamati kemiskinan dan ketidakadilan di sekitarnya, yang sangat mengganggunya. Pengalaman ini membentuk pandangan tentang kehidupan dan kehidupan. Muhammad tumbuh menjadi anggota masyarakat Mekah yang dihormati. Ia dikenal karena kejujuran, kepercayaan, dan kesalehannya. Orang-orang memanggilnya Al-Sadiq, yang jujur, dan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Ia bekerja sebagai penggembala di masa mudanya, mengurus kawanan domba milik orang-orang kaya Mekah. Ini mengajarinya kesabaran, tanggung jawab, dan hubungan yang erat dengan alam. Seiring bertambahnya usia, Muhammad menjadi pedagang yang sukses. Ia mengelola kafilah untuk Khadijah, seorang pengusaha wanita kaya.
Khadijah terkesan dengan karakter dan integritas Muhammad. Muhammad dikenal karena sifatnya yang kontemplatif. Ia sering menyendiri ke Gua Hira, sebuah gua dekat Mekah, untuk bermeditasi dan merenung. Ia terganggu oleh ketidakadilan sosial dan kekosongan spiritual yang dilihatnya dalam masyarakat Mekah. Ia mendambakan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan, dan cara untuk membawa kedamaian dan moralitas kepada bangsanya. Muhammad mencari kebenaran dan makna di balik penyembahan berhala yang lazim di Mekah. Ia menghabiskan waktu berjam-jam dalam kesendirian, merenungkan makna hidup dan sifat Tuhan. Reputasinya sebagai orang yang saleh dan bijaksana semakin dikenal di kalangan masyarakat Mekah. Bagian 5. Pernikahan dengan Khadijah. Khadijah, yang mengenali kualitas mulia Muhammad, melamarnya. Meskipun perbedaan usia, Khadijah berusia 40 tahun dan Muhammad 25 tahun, mereka mengembangkan cinta dan rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Pernikahan mereka adalah kemitraan yang didasarkan pada kesetaraan, cinta, dan saling mendukung. Khadijah, seorang pengusaha wanita sukses, menjadi sahabat dan sumber kekuatan Muhammad. Ia mendorong pengejaran spiritual Muhammad dan percaya kepadanya bahkan sebelum ia menerima wahyu pertamanya. Hubungan cinta mereka memberikan fondasi yang kuat bagi Muhammad saat ia memulai misi kenabiannya. Bagian 6. Malam Lailatul Qadar. Pada tahun 610 Masehi, ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia mengalami peristiwa spiritual yang mendalam. Saat sedang menyendiri di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapannya. Malaikat itu memerintahkan Muhammad untuk membaca atau Iqra atas nama Tuhan. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai Lailatul Qadar, menandai dimulainya misi kenabian Muhammad. Merasa terbebani oleh pengalaman tersebut, Muhammad awalnya ragu-ragu. Namun, Khadijah meyakinkannya dan mendorongnya untuk menerima panggilan ilahi tersebut. Bagian 7. Seorang nabi dan ajarannya. Muhammad mulai mengajarkan pesan yang diterimanya dari Tuhan. Ia mengajak orang-orang untuk percaya kepada satu Tuhan, Allah Sang Pencipta segalanya. Ia menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan dan persamaan. Ia mengutuk penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi terhadap orang miskin. Ajarannya menantang tatanan yang mapan dan adat istiadat kesukuan masyarakat Mekah. Ia menghadapi tentangan keras dari para elit Mekah yang diuntungkan dari tatanan sosial yang ada. Meskipun menghadapi penganiayaan dan ancaman, Muhammad tetap teguh dalam menyampaikan pesan Tuhan. Bagian 8. Perpisahan dan warisan. Setelah bertahun-tahun dianiaya di Mekah, Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perjalanan ini bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga simbol dari perjuangan dan ketabahan mereka dalam menghadapi tantangan. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai hijrah, menandai dimulainya kalender Islam. Hijrah menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam, mengubah arah perjuangan umat Muslim. Di Madinah, Muhammad mendirikan komunitas Muslim pertama. Komunitas ini berkembang pesat, menjadi pusat spiritual dan sosial yang kuat, di mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia terus menerima wahyu dari Tuhan, yang kemudian dihimpun menjadi Al-Quran, kitab suci agama Islam. Al-Quran menjadi panduan hidup bagi umat Muslim, mengajarkan mereka tentang moralitas, keadilan, dan kedamaian. Setelah bertahun-tahun berjuang dan menghadapi kesulitan, Muhammad kembali ke Mekah pada tahun 630 Masehi dan menaklukkan kota itu dengan damai. Penaklukan ini menunjukkan kebijaksanaan dan kepemimpinan Muhammad yang luar biasa. Ia wafat 2 tahun kemudian di Madinah pada usia 63 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi para pengikutnya, namun warisannya terus hidup. Warisan Muhammad jauh melampaui masa hidupnya. Pengaruhnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, melintasi batas-batas budaya dan geografis. Ia dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai nabi terakhir Tuhan.
Penghormatan ini tercermin dalam berbagai tradisi dan praktik keagamaan yang terus dijalankan hingga hari ini. Ajarannya terus menginspirasi jutaan orang dan membimbing mereka menuju jalan damai, keadilan, dan kepatuhan kepada Tuhan. Melalui ajarannya, Muhammad telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah umat manusia.